soal yang keempat yaitu manajemen konflik. Menurut KBBI, konflik berarti percecokan, perselisihan, atau pertentangan. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan pendapat antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi. Dalam proses interaksi yang terjadi di dalam organisasi, cepat atau lambat pasti akan mengalami konflik. Konflik merupakan bagian dari perilaku organisasi yang normal terjadi. Jadi, seorang manajer harus mampu mengelola konflik untuk produktivitas organisasi. Lalu ada keterampilan manajer. Yang pertama yaitu keterampilan yang bersifat teknis atau technical skill. Yang kedua, keterampilan hubungan antar manusia atau human relation skill. Yang ketiga, keterampilan yang bersifat konseptual atau conceptual skill. Untuk keterampilan yang bersifat teknis atau technical skill meliputi kemampuan manajer untuk menggunakan pengetahuan, metode, teknik, atau peralatan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi. Meski tidak harus terampil melakukannya, pimpinan perlu memiliki pengetahuan teknis tentang tugas-tugas staf yang dipimpinnya. Untuk keterampilan hubungan antar manusia atau human relation skill meliputi kemampuan bekerja sama dengan orang lain, termasuk memotivasi orang lain dan menerapkan kepemimpinan yang efektif. Pimpinan harus memahami perilaku manusia dan menerapkan prinsip-prinsip pengembangan motivasi. Untuk keterampilan yang bersifat konseptual atau conceptual skill, keterampilan ini membutuhkan pengetahuan tentang seluruh aspek organisasi. Kemampuan ini akan menuntun manajer untuk bertindak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan organisasi. Bukan hanya kepentingan sesaat atau kepentingan individu atau kelompok. Semakin tinggi kedudukan manajerial seseorang, lebih banyak memerlukan keterampilan konseptual. Semakin rendah kedudukan manajerial seseorang, lebih banyak memerlukan keterampilan teknikal. Yang selanjutnya yaitu terdapat pola konflik. Menurut George Terry, ada 4 tahapan. Yang pertama, timbul suatu krisis tertentu. Adanya pertentangan paham secara serius dalam organisasi. Yang kedua, gejala eskalasi ketidaksesuaian. Gejala mulai menarik perhatian manajemen. Dirasakan perlunya tindakan korektif. Yang ketiga, konfrontasi menjadi pusat perhatian. Konflik memasuki perbincangan manajer tingkat tinggi dan biasanya disampaikan janji-janji untuk meneliti keluhan yang ada dan kemudian orang tersebut mulai menyusun rencana untuk tindakan selanjutnya. Yang keempat, krisis selanjutnya dialihkan. Dilakukan penelitian tentang apakah keluhan-keluhan yang disampaikan dapat dibenarkan atau tidak. Dipersoalkan proses prosedur yang diusulkan untuk kemudian diambil keputusan, yaitu diterima atau ditolak. Nah, konflik sendiri dapat terjadi antar individu, kelompok, atau organisasi. Jika dua individu masing-masing berpegangan pada pandangan yang sama sekali bertentangan satu dengan yang lainnya, dan mereka tidak pernah berkompromi dan masing-masing menarik kesimpulan berbeda, dan apabila mereka cenderung bersifat tidak toleran, maka dipastikan akan timbul konflik. Konflik kelompok bersifat umum biasanya timbul dalam kondisi-kondisi yang pertama yaitu
dianutnya nilai-nilai baru oleh anggota-anggota kelompok tertentu. Yang kedua, sebuah kesulitan atau problem baru dihadapi oleh kelompok di mana para anggotanya mempersepsikan dengan cara yang berbeda. Yang ketiga, peranan seorang anggota di luar kelompok tersebut bertentangan dengan peranan anggota tersebut di dalam kelompok tersebut. Konflik dalam organisasi terjadi jika terdapat ketidaksesuaian paham pada sebuah situasi sosial tentang pokok-pokok pikiran dan atau terdapat adanya antagonisme emosional. Konflik emosional timbul karena adanya perasaan marah, ketidakpercayaan, ketidaksenangan, takut, dan sikap menantang maupun bentrokan pribadi. Lalu terdapat pandangan tentang konflik. Terdapat pandangan kuno dan pandangan modern. Untuk pandangan kuno, konflik itu dapat dihindari, sedangkan pada pandangan modern, konflik tidak dapat dihindari. Lalu pada pandangan kuno, konflik disebabkan adanya kesalahan manajemen dalam hal mendesain dan memanage organisasi atau karena adanya pengacau-pengacau. Sedangkan pada pandangan modern, konflik muncul karena bermacam sebab, termasuk di dalamnya struktur organisasi. Perbedaan-perbedaan dalam tujuan-tujuan yang tidak dapat dihindari, perbedaan dalam persepsi serta nilai personalia yang terspesialisasi dan sebagainya. Pada pandangan kuno, konflik merusak organisasi yang bersangkutan dan menyebabkan tidak tercapainya hasil optimal. Pada pandangan modern, konflik membantu, kadang-kadang menghambat hasil pekerjaan organisasi dengan derajat yang berbeda.